Gimana sih cara jalan iklan Shopee yang untung dan anti boncos? Nah, penasaran kan gimana caranya? Yuk kita bahas di video ini. Ketika jalan iklan, caranya kayak gimana? Teman-teman tinggal klik ke menu iklan Shopee. Di sini tuh bakal ada muncul tampilan-tampilannya. Ada beberapa iklan yang bisa dibikin dari Shopee. Gitu ya. Secara keseluruhan sekarang tuh ada 5, ada iklan pencarian, produk serupa, produk otomatis, iklan live, satu lagi sebenarnya iklan meta, pas yang bisa langsung dari Shopee. Cuma fitur ini dari dicoba, setahu saya nggak terlalu oke ya. Jadi dalam arti kelasnya nggak gede-gede amat gitu. Jadi kayak mereka juga mungkin nggak khususkan gitu ya. Yang lebih bagus adalah memang yang emang ada di Shopee-nya gitu ya. Pertama ada iklan pencarian gitu ya. Dimana iklan pencarian ini kalau teman-teman lihat posisinya kayak gini. Kalau di laptop itu ketika kita lihat 5 paling atas pasti iklan, tengahnya itu pasti organik, nanti 5 ke bawah iklan lagi gitu ya. Nah terus gimana nih posisinya kalau misalnya di handphone? Nah kalau di handphone itu posisinya kayak gini. Nah kalau di handphone tampilannya kayak gini. Nah di sini nih ya, teman-teman bisa lihat yang paling kiri pertama nomor 1 iklan, nomor 2 iklan, nomor 3 iklan, nomor 4 organik, 5 organik, nomor 6 iklan, 7 iklan, nomor 8 organik, nomor 9 iklan, nomor 10 iklan gitu ya. Jadi campur-campur gitu. Tapi posisi iklannya sebenarnya kalau bisa dibilang kita lihat ya dapat posisi yang lebih bagus daripada kalau misalnya kita cuma biasa. Yang kedua itu ada yang namanya iklan produk serupa. Di mana iklan produk serupa? Munculnya di mana? Setelah kita lihat dari satu produk. Nah dari produk ini tuh ini kan posisi toko orang ya. Nah di sini ada nih, kamu mungkin juga suka. Nah di sini nih, teman-teman saya lihat ada iklan gitu ya. Ada iklan lagi di sini, ada iklan-iklan gitu. Posisinya seperti tadi. Dan produk serupa sebenarnya placementnya itu nggak cuma di sini, tapi ketika misalnya kita lihat homepage Shopee depan nih, nah di sini ini juga ada iklan produk serupa yang dimunculkan. Jadi kayak gini, nah ini kan iklan, ini iklan gitu kan. Nah dimunculkannya dari mana? Sebenarnya ini iklan yang dipakai buat meretargeting atau memfollow up gitu ya. Nah terus iklan berikutnya adalah iklan otomatis. Sebenarnya kalau iklan otomatis itu ya sama aja sih, iklannya placementnya juga itu aja, cuma diatur sama Shopee. Jadi kayak kita nggak punya power untuk mengerjakan apapun. Iklan live udah jelas di live streaming gitu ya. Sebenarnya dari sini mana sih tujuannya? Nah sebenarnya tujuannya ini kita bisa bahas dari sesuai kebutuhan. Contoh, kalau misalnya teman-teman mau main iklan produk serupa nih, teman-teman punya produk yang pencariannya banyak, terus orang-orang itu pada iklan, dan teman-teman punya kelebihan harga yang lebih murah, atau teman-teman bisa melakukan value yang lebih tinggi, teman-teman pakai iklan produk serupa itu kencang banget. Karena bayangin aja, orang lagi lihat nih di tempat orang lain kayak gini ya, lagi lihat, lagi belanja, udah mau beli, terus begitu dia lihat ke bawah, ya memang sih tidak semuanya kena ya, tapi ketika dia lihat ke bawah, wah ini nih lebih murah, pindah. Jadi itu adalah peruntukannya sebenarnya buat ngebaca gitu. Nah terus kalau iklan pencarian, emang ketika kita mau nyegat pembeli itu kalau di mall ibarat kayak pembelinya lagi apa ya, pembeli itu lagi ini, teman-teman bayangin si pembeli itu lagi baru masuk ke mall, terus kita samperin, Pak mau daftar ke toko kita, jadi kayak mereka fresh tarik gitu loh. Itu adalah gunanya gitu. Jadi gunanya tadi mau dibajak di kompetitor atau mau dari depan, sebenarnya tergantung style bisnisnya. Kalau otomatis gabungannya, kalau live kan jelas ya. Nah, karena yang saya bahas adalah gimana cara kita bikin iklan efektif dan ibaratnya ya kita udah bahas posisinya ya gimana sih biar untung gitu ya. Pertama yang sebelum kita bahas adalah jangan pernah iklan untuk produk yang teman-teman nggak tahu konversinya. Nah dari iklan pencarian, nah yang perlu adalah teman-teman harus pastiin, jadi ingat ya, yang perlu diingat adalah pastiin produk yang udah itu siap buat iklan. Jadi kalau misalnya nggak siap buat iklan, ya udah artinya teman-teman judi buat kalah gitu kan. Nah apa yang bisa diiklanin nih di iklan pencarian? Ada 2, ada produk, ada toko. Bedanya apa? Kalau produk itu adalah ketika dicari kayak gini. Nah ketika produk ini ketika dicari ya kayak gini ya, kita nyari produk misalnya nih tadi kita nyari produk buku anak. Nah yang muncul di sini toko berkaitan dengan buku anak. Nah ini adalah toko. Jadi kita bisa nyantumin beberapa barang di toko, nanti orang bisa milih toko kita gitu ya. Kalau produk ya ini satu produk ini gitu ya. Nah bagus mana? Sebenarnya tergantung. Kalau tokonya udah siap, kategorinya udah bagus, dekorasi udah cakep, etalase udah cakep, toko pun teman-teman untung. Saya sering dapat banyak iklan turun dari toko sebenarnya, karena pilihannya banyak. Dan tokonya kalau udah spesifik ya, kalau tokonya random jelek juga.
Nah, kalau produk itu memang kalau langsung barang yang dipilih. Gitu. Modal gimana nih? Modal bisa dipilih mau tidak terbatas atau tentukan modal. Bedanya apa? Kalau nggak terbatas ya jalan terus. Kalau pakai modal 2.500 sehari, udah gitu kalau udah mati. Gitu ya. Nah, makanya sebenarnya kita bisa atur juga. Bahkan Shopee ngasih tahu ini maksimal cuma 8 loh. 8 dapat order nggak kerasa kan? Ya udah naikin. Gitu. Tapi kalau misalnya lagi mau testing ya boleh lah teman-teman testing misalnya kayak mungkin kayak 20.000, 30.000 per satu iklan. Periodenya gimana? Mau tidak terbatas atau mulainya kapan, selesainya kapan? Gitu ya. Kalau misalnya kita lagi mengejar campaign ya kan, mulai dan selesai kapan diatur. Produknya apa? Nah di sini teman-teman saran cuma satu produk aja yang dipilih. Karena kalau misalnya pilih beberapa produk jadinya otomatis nanti. Ketika otomatis teman-teman nggak punya kendali terhadap iklan tersebut. Jadi mendingan jangan, pilihlah yang kita bisa punya kendali. Nah dari sini otomatis kita matiin. Terus dari itu cari kata pencarian. Nah di sini sebenarnya yang perlu dilakukan adalah sebelum memilih kata pencarian, bagusnya teman-teman tuh riset dulu. Jadi kayak listing dulu. Setelah kita listing, baru nanti kita pilih. Gitu ya. Gimana cara listing? Sebenarnya cara listing simpel banget. Teman-teman di sana kayak gini. Yang matching mana nih? Misalnya kita lagi mau mencari misalnya katakanlah baju. Oh baju anak laki ini. Oke, kita misalnya lagi jualan baju anak laki nih ya. Cari dulu nih baju anak laki. Ini ke sini, terus udah gitu teman-teman bikin keywordnya apa, pencariannya berapa, kayak gini kan. Bidnya berapa, disalin dulu. Jangan cuma kita ngeliat, karena dengan begini kita bisa metakin. Nah ini memang salin sebanyak mungkin. Ini yang pertama. Nah, atau misalnya ini kan cara manual ya, cara otomatis seperti yang saya suka bahas juga. Terus udah gitu misalnya baju anak laki, datanya misalnya 10 aja deh biar cepat. Ini sebenarnya kalau realnya teman-teman butuh data sebanyak mungkin. Makin banyak datanya, makin gampang kita buat ngeliat. Nah kemudian setelah ini udah ada, teman-teman lihat di download hasilnya ini seperti ini. Ini hasilnya udah ada. Nah teman-teman di sini kita mulai melihat dari volume dan intensional. Intensional itu gimana? Volume itu gini, volume kita cari yang banyak, tapi harga rekomendasi nggak terlalu banyak, gitu ya. Nah kalau di sini saya 12.000 semua, karena kenapa produk yang dipakai itu nggak nyambung, jadi pasti harga ininya tinggi karena ini ngomongin relevansi yang nggak matching. Tapi kalau misalnya matching itu bisa lebih murah. Nah kedua, di sini kita cari volume yang oke dan kita cari intensional. Intensional itu gini, nyambung nggak? Misalnya barang kita mahal, terus udah gitu ada baju anak laki murah, itu kan nggak nyambung. Baju anak laki impor, barang kita impor ke lokal. Kalau nggak nyambung, jangan diambil. Nah di sini kita mulai milih nih, kita mulai memilih dan berapa yang harus dipilih kan itu pertanyaannya. Itu sebenarnya tergantung dari budgetnya teman-teman berapa, disesuaikan. Jadi misalnya gini contoh, kita punya budget sehari 100.000. Nah kalau 100.000 nggak mungkin kita mau ngambil kata kunci sampai 100, belum tentu efektif. Jadi kayak kita juga harus kasih nafas supaya si kata kunci tersebut tuh dapat klik yang banyak. Baru kita bisa lihat bagus atau jelek, gitu ya. Rumusnya gimana? Biasanya kalau saya ngambil rumus itu simple aja. Misalnya kita per klik 500 bit, 500 rupiah per klik. Nah 500 rupiah per klik idealnya kita tuh bisa dapat 100 klik, berarti 50.000. Bener ya? 150.000 kan. Nah kalau 500 klik, saya pengen ngetes biar cepat data yang saya dapat. Saya pengen sekali kasih dia 100 klik, dapat order nggak lo? Bayang ya, nah saya mau klik 500, berarti kalau saya mau ngambil budget 100.000 per hari, berarti ya saya mungkin cuma tes 2-3 aja, nggak usah terlalu banyak. Tapi kalau misalnya, tapi kan belum tentu semuanya ke klik habis, benar. Makanya dari jumlah kita berapa, kita bisa kaliin 2 atau kaliin 3, jadi maksimal 6. Kalau budget teman-teman cuma 50.000, ya jangan ngambil keywordnya banyak-banyak, makin nyebar di mana-mana, teman-teman makin nggak tahu datanya seperti apa, gitu ya. Jadi caranya seperti tadi, gitu ya. Jadi setelah kita udah lihat, setelah kita udah pilih, ini kita udah pilih, nah, nanti kita masukin produk-produk yang kita mau ambil, misalnya kayak gini ya, 1, 2, setelah ini di riset. Nah harga bid ini apakah harus membuatkan rekomendasi? Tentu saja tidak, teman-teman. Ya, budget kita mau berapa? Nah strategi bidding itu ada 2, top to down atau down to top. Bedanya apa? Top to down itu berarti dari mahal ke murah, jadi kayak di awal hajar aja rekomendasi, dapat banyak klik kan, sehari 2 hari itu kurangin kayak efektifnya. Ini efektif kalau teman-teman punya budget besar, tapi di awal pasti boncos, tapi kita belajarnya cepat banget. Jadi kalau kita gua malas nunggu waktu, gua pengen kerja cepat, hasilnya maksimal,
top to down. Kalau misalnya mau yang, aduh, saya levelnya masih level UMKM nih, misalnya nggak punya budget gitu kan. Kalau nggak punya budget gimana? Ya udah dibalik dari bawah naik ke atas. Nah kalau ini dikit-dikit dari 300, 400, 500, paling kecil tuh 200, 200 paling kecil dari 3. Nanti lihat sehari ada ada naik dikit, naik dikit, naik dikit, naik dikit, naik dikit. Dengan gitu kan makin lama makin naik, makin dapat tuh kita posisinya tuh, nanti kita makin ada feel gitu. Nah setelah ini kita jalanin, sebenarnya paling penting itu bukanlah kita menjalankan, tapi gimana cara kita mengevaluasi. Karena gini, jalanin itu oke, teman-teman jalanin jalan, mau 5, 10 juga jalan. Yang penting setelah itu adalah evaluasinya. Nanti kita bakal ada video khusus tentang ini. Nah, itu tadi kita baru ngomong iklan pencarian. Sekarang gimana dengan iklan perlu serupa? Sebenarnya kan perlu serupa lebih simpel. Perlu serupa lebih simpel. Ini kita tinggal tambah produk kayak tadi, gitu ya. Nah, misalnya kita tambah produk kayak gini. Nah, dia langsung mau bidnya berapa, bahkan dia bisa ngasih rekomendasi. Oh ini idealnya 1000, ya ini lebih kecil. Nah ada dinamis, ada bukan, bedanya sama. Nanti di iklan juga ada dinamis, ada bukan. Dinamis itu artinya ketika kita pakai ini iklan, itu tuh iklannya bisa ngikutin naik turun harganya maksimal sampai 50%, gitu ya, bisa menyesuaikan, gitu ya, sampai maksimal 50%. Jadi kalau 1200 sampai 1800, tinggal kita pilih modal, periodenya berapa, ya udah, kalau udah tinggal jalanin, lebih simpel. Tapi naik turunnya ini perlu diingat ya, paling kecil 1200, paling tinggi 1800, tidak akan jadi 600 rupiah, gitu. Itu seperti itu, gitu caranya. Nah, kalau udah ya tinggal di jalan, ada pengaturan lanjutan ini kita mau ngasih premium nggak? Premium itu kita mau nambahin nggak? Kalau misalnya Shopee tampilin di posisi-posisi yang lebih oke gitu dianggapnya. Misalnya di rekomendasi di homepage, mau nambah budget nggak? Nah kalau teman-teman udah pakai dinamis, tambah lagi yang budget, berarti budgetnya plus gitu loh. Gitu. Kalau enggak ya udah, rata-rata udah 1000 atau rata-rata 500, rata-rata sekian. Teman-teman tinggal klik, aktifin dan udah, itu jalan. Gitu. Jadi itu tadi cara buat jalanin iklan. Nah itu dia tadi nih, cara tutorial lengkap tentang iklan. Gue pengen tahu nih, siapa di antara kalian yang penasaran gimana cara evaluasinya, atau siapa yang pengen dibedahin akun iklannya kayak gimana, coba tulis di komen.